Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring untuk mata kuliah Manajemen Keuangan dan Anggaran. Dalam kuliah keempat akan kita bahas analisa laporan keuangan. Sebelumnya saya harapkan klik subscribe dan tanda lonceng untuk kemajuan dunia pendidikan daring kita dengan YouTube. Terima kasih. Mata kuliah Manajemen Keuangan dan Anggaran, kuliah keempat, analisa laporan keuangan. Ini ada contoh neraca yang diambil dari pembahasan kuliah kita yang ketiga. Alit Food Product, neraca per 31 Desember 1997-1996 dalam jutaan dolar. Di sektor aktiva ada kas, piutang, persediaan, dan juga aktiva tetap yang akhirnya total aktiva di bawah itu. Di sektor pasiva ada hutang usaha, wesel bayar, accrual, obligasi sebagai hutang jangka panjang, ada saham preferen dan saham biasa, ada laba ditahan, dan akhirnya total kewajiban dan ekuitas. Total kewajiban dan ekuitas adalah total pasiva. Total pasiva harus sama dengan total aktiva. Balance, seimbang. Neraca itu harus seimbang. Makanya namanya balance sheet. Perhatikan nilai-nilainya, jumlahnya nanti akan kita pergunakan untuk membuat analisa keuangan atau analisa rasio. Ini juga ada contoh laporan laba rugi yang diambil dari pembahasan kita yang kemarin, materi kuliah kita yang ketiga. Alit Food Product, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1997 dan 1996 dalam jutaan dolar. Ada penjualan bersih, dikurangi total biaya operasi menjadi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Dikurangi bunga dan pajak, akhirnya diperoleh laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham preferen dan saham biasa, sampai akhirnya laporan laba rugi ditutup dengan angka pada jumlah tambahan laba ditahan. Cakupan analisa keuangan. 1. Membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sejenis atau yang sama. Kedua, evaluasi kecenderungan posisi keuangan sepanjang waktu. Ketiga, studi ini membantu manajemen mengidentifikasi kekurangan dan kemudian melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Kegunaan analisa keuangan. Dari sudut pandang investor, analisa laporan keuangan digunakan untuk memprediksi masa depan. Dari sudut pandang manajemen, analisa laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi di masa kini dan yang lebih penting sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa di masa depan. Rasio likuiditas.
Rasio yang menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Rasio lancar atau current ratio. Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek. Rasio likuiditas. 3 jenis rasio likuiditas yang sering digunakan adalah: 1. Rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, rasio cepat atau acid test ratio. Dan yang ketiga, rasio cash atau cash ratio. Ini ada contoh perhitungan rasio likuiditas. Angka-angkanya diambil dari angka neraca pada slide sebelumnya, yaitu neraca Allied Food Product. Kolom paling ujung dapat dilihat rasio rata-rata dari industri. Current ratio adalah perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dari neraca Allied Food Product, kita lihat aktiva lancarnya 1000 dan kewajiban lancarnya 310, sehingga current rasionya 1000 dibagi 310 sama dengan 3,2 atau 3,2 kali. Rata-rata rasio industri yang sejenis adalah 4,2. Berarti perusahaan Allied Food Product current rasionya di bawah current rasio rata-rata industri. Acid test ratio adalah perbandingan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Acid test ratio Allied Food Product adalah 1,2 kali rasio rata-rata industri 2,1. Berarti perusahaan Allied Food Product acid test rasionya di bawah rata-rata industri sejenis. Cash ratio Allied Food Product 0,03, rata-rata industri 1,0. Berarti cash ratio perusahaan Allied Food Product di bawah cash ratio rata-rata industri sejenis. Rasio manajemen aktiva. Rasio manajemen aktiva mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola aktivitasnya. Rasio ini mencakup: 1. Rasio perputaran persediaan atau namanya inventory turnover. Yang kedua, average collection period atau DSO, day sales outstanding, atau rasio perputaran piutang. Dan yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Dan yang keempat adalah rasio perputaran total aktiva atau total asset turnover. Istilahnya adalah TATO, total asset turnover. Ini ada contoh perhitungan rasio manajemen aktiva. Angka-angkanya diambil dari angka neraca Allied Food Product dan laporan laba ruginya. Inventory turnover, penjualan dibagi persediaan. Penjualan diambil dari laporan laba rugi, persediaan diambil dari angka di neraca. Inventory turnover 4,9 kali, sedangkan rata-rata industri sejenis 9 kali. Berarti persediaan Allied Food Product terlalu besar dan atau penjualannya terlalu kecil.
Average collection period adalah perputaran piutang menjadi kas. Angka piutangnya diambil dari angka di neraca dan penjualan diambil dari laporan laba rugi. Di sini average collection period Elite Food Product adalah 45 hari. Sementara rata-rata perusahaan industri sejenis 36 hari. Berarti proses piutang menjadi kas masih terlalu lama dibandingkan dengan rata-rata perusahaan industri sejenis. Fixed asset turnover adalah perputaran aktiva tetap. Penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Fixed asset turnover di sini adalah 3 kali, sementara rata-rata industri yang sejenis adalah sama 3 kali. Berikutnya total asset turnover adalah perputaran total aset, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva sama dengan 1,5 kali. Sementara rata-rata perusahaan industri adalah 1,8 kali. Ini berarti total aset turnover Elite Food Product masih perlu ditingkatkan, laba yang ditingkatkan atau asetnya yang dikurangi. Rasio manajemen hutang. Rasio manajemen hutang mengungkapkan besarnya perusahaan dibiayai dengan hutang dan atau kemungkinan tidak dapat dipenuhinya kewajiban membayar hutang perusahaan. Rasio ini mencakup 1. Rasio hutang, debt ratio. Yang kedua, rasio kelipatan pembayaran bunga atau time interest earned ratio. Ini ada contoh perhitungan rasio manajemen hutang. Debt ratio adalah perbandingan hutang dengan total aktiva, sama dengan 5,53,2%. Sementara rata-rata perusahaan industri yang sejenis adalah 40%. Hal ini berarti hutang Elite Food Product terlalu besar dibanding dengan rata-rata perusahaan sejenis. Time interest earned ratio adalah tingkat kemampuan laba membayar bunga bank. EBIT dibagi beban bunga. Time interest earned ratio Elite Food Product adalah 3,2 kali. Sementara rata-rata perusahaan sejenis adalah 6 kali. Berarti time interest earned ratio Elite Food Product harus meningkatkan laba kalau beban bunganya seperti itu. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari kebijakan likuiditas, kebijakan manajemen aktiva, dan kebijakan manajemen hutang terhadap hasil operasi. Rasio ini mencakup rasio margin laba atas penjualan, rasio basic earned power, rasio pengembalian atas total aktiva. Ini ada contoh perhitungan rasio profitabilitas dari neraca dan laba rugi Elite Food Product. Rasio profit margin adalah laba bersih dibagi penjualan. Laba bersih di laporan laba rugi dibagi dengan penjualannya adalah 3,8%, sementara perusahaan industri sejenis adalah 5%. Berarti Elite Food Product masih di bawah rata-rata industri sejenis. Basic Earning Power Ratio adalah perbandingan antara EBIT dengan total aktiva sebesar 14,2%, sementara perusahaan lain 17,2%.
Berarti Elite Food Product dengan total aset sebesar itu, perolehan labanya masih kurang. Harus ditingkatkan labanya atau dikurangi asetnya. Return on asset, kemampuan aktiva tetap dalam mengembalikan laba. Laba bersih dibagi total aktivanya masih di bawah rata-rata industri sejenis. Return on equity yaitu ROE, laba bersih dibagi dengan ekuitas saham yaitu sebesar 12,7%. Sementara rata-rata perusahaan industri sejenis adalah 15%. Berarti Elite Food Park masih harus meningkatkan labanya. Untuk lebih memahami, perlu dilakukan latihan-latihan pemecahan soal. Dan ini ada soal latihan mencari rasio-rasio dari sebuah neraca dan laba rugi yang tersaji pada slide berikut ini. Ini neraca dan laporan laba ruginya. Neraca dan laporan laba rugi Bari Computer Company. Silahkan dikerjakan dan semoga sukses selalu. Belajar, 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 sukses. Dan akhirnya, baiklah sampai di sini kuliah keempat kita. Nanti kita lanjutkan dengan kuliah-kuliah berikutnya. Sekian dan terima kasih.